Elshinta News and Talk. Pendengar, penanganan kasus ruda paksa di Sragen yang dikabarkan mandek menjadi viral di media sosial. Kasus itu dilaporkan pada awal Desember 2020. Dalam laporan dirinci bahwa pada 10 November 2020 di sebuah rumah kosong di Desa Gebang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, terjadi dugaan persetubuhan antara dua perempuan yaitu WD dan T dengan 3 orang pria. Bagaimana sebenarnya perkembangan kasus tersebut hingga saat ini? Kami sudah tersambung dengan Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama. Elshinta News and Talk. Pak Kapolres, bagaimana sebenarnya perkembangan kasus ini hingga saat ini, Pak? Ya, baik. Selamat siang, Mbak Yun. Yang pertama, Selamat siang, Pak. Yang pertama tentunya kami jajaran Polres Sragen berempati terhadap korban dan keluarga korban, dan kami tentunya akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara profesional dan proporsional. Baik, Mbak. Jadi perkara yang dimaksud tadi itu saat ini tahapannya penyidikan, dan saat ini juga kami melaksanakan rekomendasi dan arahan-arahan dari hasil gelar perkara bersama tim asistensi dari satuan atas, yaitu dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Karena pada saat April tim turun ke Sragen, kemudian gelar perkara dengan penyidik Polres Sragen dan menelurkan ataupun membuahkan beberapa artinya langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh penyidik, dan itu sudah kita kerjakan, dan nanti ada beberapa yang sedang menunggu hasil. Demikian, Mbak. Iya. Nah, sebenarnya kasus ini seperti apa sih, Pak? Kok sampai akhirnya viral disebut mandek hingga 2 tahun ini, Pak? Iya, tentunya kami menyatakan tidak benar kalau memang perkaranya mandek, Mbak. Karena memang terakhir kami mengirimkan SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan itu di April 2022. Di SP2HP tersebut disampaikan laporan kepada korban maupun keluarga korban ataupun terlapor bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah apa yang tercantum dalam surat tersebut. Mungkin supervisi datang, kemudian beberapa hal yang harus dilakukan segala macam, dan di situ juga kami diberikan kontak manakala memang ada informasi ataupun yang bertanyakan perkembangan perkara, langsung kami sambungkan kepada penyidik. Jadi kalau di dalam handek tidak benar, Mbak, karena memang ada beberapa SP2HP yang selalu kita update, kita sampaikan kepada keluarga korban atau pelapor. Demikian, Mbak. Jadi proses terus berlanjut begitu ya, hanya saja mungkin masyarakat tidak tahu begitu ya, Pak ya? Betul, Mbak. Jadi proses berlanjut, dan saya menyaksikan betul, karena kan saya baru jadi Kapolres juga. Setiap hari kami lihat penyidik juga bekerja keras siang dan malam. Kalau gelar perkara maupun rapat itu sudah tidak terhitung nilainya, Mbak. Oh, tidak dihitung jumlahnya, Mbak. Sering banget. Mereka diskusi, kemudian bertanya ke satuan atas, kemudian sanksi terkait segala macam, hal-hal apa yang perlu dilakukan, perspektif lain misalnya, untuk mendapatkan bukti-bukti lain dan memperkuat bukti yang sudah ada. Mbak. Iya. Nah, Pak, kemudian sebenarnya kalau sejauh ini bagaimana keberadaan pelaku? Pelaku, jadi lebih tepatnya mungkin terlapor ya, Mbak ya. Karena penyidikan, kami sedang mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana untuk mencari pelakunya. Jadi terlapor secara kooperatif ketika memang kami mintakan keterangan untuk hadir ke Polres berkali-kali juga datang, Mbak. Kemudian kami monitoring keberadaannya juga ada di tempatnya, dan kami monitoring juga keseharian segala macam juga ada di rumahnya ataupun di lingkungannya. Jadi kalau dibilang keberadaan mungkin menghilang ataupun tidak betul, ada yang bersangkutan. Jadi kita panggil tapi tidak. Iya. Nah, Pak, sebenarnya kalau bisa dibilang ini kasus ini sudah mulai terus proses ya hingga 2 tahun. Ini sebenarnya apa yang membuat ini akhirnya sampai sekarang kemudian baru kemudian akhirnya bisa diflorkan lagi kepada masyarakat begitu, Pak? Apakah ada kendala-kendala begitu? Iya, Mbak. Jadi dari hasil kami gelar perkara dengan penyidik,
Memang kendala yang pertama itu waktu kejadian, Mbak. Waktu kejadian dengan waktu yang dilaporkan itu jedanya sekitar 1 bulan. Kejadian 10 November 2020, kemudian dilaporkan sekitar Desember 2020. Jadi ada 1 bulan. Sehingga pada saat itu waktu itu belum LP, Mbak, masih pengaduan, tetapi kami sudah lakukan olah TKP segala macam untuk mendapatkan hal krusial yang harus diambil terkait dengan perkara dimaksud, dan ternyata juga kami tidak mendapatkannya karena jeda waktunya yang panjang. Misalnya dari celana dalam korban sudah kita ambil, kita bawa ke lab, tapi kemudian tidak muncul DNA-nya karena memang waktunya udah lama ya, Mbak, ya, ada 1 bulan gitu ya. Kemudian kita juga sudah memeriksa kurang lebih 16 saksi. Nah, kemudian bukti-bukti yang kami peroleh dari keterangan saksi itu, tentunya saksi ini adalah saksi yang kami inginkan adalah saksi yang memiliki nilai pembuktian terhadap perkara, baik pembuktian tidak pidana maupun pembuktian yang mengarah kepada pelaku. Dan itu masih minim, Mbak. Kami masih kurang, sehingga kami perlu cermat dan teliti lagi untuk memperluas perspektif kami untuk mencari bukti-bukti lain guna mendukung bukti yang sementara sudah kami temukan. Demikian. Jadi karena saksinya yang sangat minim itu ya, yang memiliki pembuktian yang cukup kuat itu ya Pak, yang nggak ada ya? Ya, betul, Pak. Ada memang beberapa saksi yang inkonsistensi, sehingga memang kami harus melakukan langkah-langkah khusus terhadap melihat ini kenapa inkonsistensi, apakah ada faktor yang lain segala macam. Tapi itu kaitannya dengan teknis penyidikan, mohon maaf mungkin kami tidak bisa sampaikan kepada masyarakat. Iya. Nah, kalau dimaksud yang inkonsistensi itu seperti apa sih, Pak? Ya, ada berapa orang juga ya yang melakukan ini, istilahnya memberi keterangannya tidak sesuai? Ya, ada beberapa lah, Mbak. Tapi kami tidak bisa menyebutkan karena memang itu menjadi monitoring khusus dari kami untuk melihat kenapa hal tersebut. Kemudian juga nanti ada langkah-langkah khusus yang harus kami kerjakan. Dan kami sudah mengerjakan, tinggal menunggu hasilnya. Mohon doanya, Mbak. Iya, semoga saja ini benar-benar bisa memenuhi keadilan dan juga seperti harapan masyarakat begitu ya. Jadi tidak ada lagi polemik atau bahkan negatif thinking ini sampai mandek dan sebagainya begitu ya Pak Kapolres. Amin. Kami mohon doanya, Mbak. Bismillah, insya Allah mungkin kami bisa segera menuntaskan perkara ini dan memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat. Iya, Pak. Pada korban dan korban. Pak, kalau saksi yang sudah dimintai keterangan sebenarnya berapa orang, Pak? Meskipun ini mungkin belum saksi yang memiliki pembuktian begitu ya? Itu tadi yang kami sebutkan sekitar 16 saksi. Sudah kami periksa sebenarnya. Baik. Kalau sejauh ini tapi tetap ya Pak koordinasi dengan pihak korban, keluarga dan semuanya begitu yang terlapor dan sebagainya ya Pak? Kami tetap koordinasi, Mbak. Penyidik koordinasi intens, baik secara seluler, WhatsApp segala macam, maupun kan SP2HP sering kita kirim kepada korban, mengirimkan langsung, berinteraksi kepada keluarga korban, kemudian sambil menanyakan misalnya apakah ada informasi yang lain segala macam yang mungkin kami bisa dapatkan dan itu mungkin penting bagi kami, misalnya koordinasi itu. Kemudian juga ada LPSK kan, Mbak, yang melekat kepada korban untuk memberikan perlindungan. Kami juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan LPSK. Iya. Kemudian apakah ada target Pak harus tahun ini setidaknya harus segera selesai untuk kasus ini begitu Pak Peter? Iya, kami berupaya untuk progres setiap hari, fokus untuk terus mempertajam bukti-bukti yang harus kami kumpulkan, Mbak. Sekali lagi mencari dan mengumpulkan bukti untuk kemudian menemukan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Insya Allah progresnya bisa cepat, mohon doa dan dukungannya, Mbak. Iya, sepertinya beberapa WA dari pendengar juga ya Pak ya, dari Pak Ali di Jakarta. Semoga segera tuntas deh Pak masalahnya, biar tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Kemudian dari Pak Waluyo di Surabaya, Pak sebenarnya kendalanya apa sih sehingga ini membuat perkara ini kok sepertinya susah untuk segera dituntaskan? Mungkin bisa diberikan tanggapan nih Pak Peter? Tadi dari kendala kan kami sampaikan juga ya Mbak, waktu kejadian 1 bulan itu
kalau terkait dengan perkara hal semacam ini seperti persetubuhan, kan tentunya ada bukti krusial yang harus kami ambil dari aktivitas perbuatan tersebut. Nah, jeda waktu 1 bulan itu kami sudah mengambil misalnya pakaian korban apa segala macam, udah dibawa ke lapor. Ternyata kami berharap dari situ harusnya bisa mendapatkan sesuatu yang penting untuk pembuktian. Ternyata kami tidak mendapatkan itu, Mbak. Tapi kami tidak putus asa dan menyerah. Kami cari lagi bukti yang lain segala macam, mulai dari berbagai macam perspektif, berbagai macam informasi, dan hasil penyelidikan di lapangan. Pokoknya kami eksplorasi dan kami dalami semuanya, Mbak. Iya. Nah, kalau dari semuanya istilahnya dari W ataupun WD ataupun T itu apakah saat melapor istilahnya seperti itu ya Pak ya? Itu tidak ada bukti-bukti yang memang bisa diberikan seperti baju dan sebagainya begitu Pak waktu itu? Sudah diberikan ya, Mbak. Sudah diberikan. Misalnya pakaian dalam korban gitu kan. Karena pakaian dalam itu kan ketika dibawa ke lapor mungkin bisa mendapatkan bukti krusial segala macam. Tapi kami tidak berhenti ketika memang itu kemudian belum optimal. Kami akan mencoba untuk mencari dari perspektif yang lain, misalnya dari jalan yang lain, kemudian di jalan sesuai dengan 1840. Baik. Iya, semoga saja ini benar-benar segera tuntas dan juga membawa keadilan bagi semua pihak, begitu ya Pak Kapolres. Amin. Terima kasih Mbak, mohon doa dan dukungannya. Iya, terima kasih Pak Peter, waktunya bersama El Sinta. Terima kasih Mbak Yun. Demikian tadi pendengar Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama. El Shinta News and Talk.